Apa lagi nih ya? Oh, bola melembung kayaknya. Ih, tapi kok dalamnya ngiler banget loh. Ide kayaknya enak banget itu. Bikin Langsung aja aku siap-siapin bahannya, Well ya. Aku pakai kentang yang mungil-mungil banget ini. Setelah udah dikopet-kopet kita potong-potong aja, Well. Lanjut dikukus. Ini tuh sekitar 7 menit lah mateng. Karena udah dipotong-potong tipis begitu cepet matengnya, coy. Lanjut kentang dibecek-becek aja begini. Aku tambahin garam dan gula aja, tambahin tepung kentang. Ulenin sampai merata bener-bener kalis banget coy. Siapin juga biji wijen. Lanjut kita cetak-cetak secara manual aja, Well. Tengahnya tambahin coklat dan ditumpukin mozzarella. Lanjut kita tutup sampai rapat hingga berbentuk bundar seperti ini coy. Lanjut kita balur-balurkan ke biji wijennya. Kayak gedenya segini ya guys ya. Di minyak yang panas kita goreng aja. Aku cuman bikin 2 guys. Jangan lupa dikongsreng-kangsreng. Wijennya pada rontok guys. Nah kira-kira udah matang kita angkat aja, Well ya, Well. Tapi kalau nggak diburu-buru makan ini kayaknya mozzarellanya keras kayaknya ini. Dan ternyata lumer banget, menggoda banget, Well. Menggoda banget. Dan bener-bener rasanya itu ini rame banget loh. Bikin takjil dari kurma sama diselipin keju begini, Well. Ya udah aku bikin aja penasaran rasanya. Jadi bahannya kurma, keju, butter gitu, Well. Ini aku pakai kejunya sama mereknya kayak dia. Nah, kurmanya juga aku nyarinya yang premium. Kurma dibelah-belah aja, diambil bijinya. Nah, potongan keju kita masukin tengah-tengahnya kurma. Tutup dan tempel bener-bener sampai kenceng kayak gini. Lanjut aku simpen dulu, aku mau buka puasa. Nah, aku mau bikin takjil cheesecake kurma. Tapi bikinnya hack cheesecake yang lagi viral, Well. Aku pakai yogurt yang beli di supermarket. Aku pakai yogurt yang original. Masukin biskuit sari gandum 2 atau 3 gitu. Aku tancap-tancapin begini aja, guys. Nah, habis itu kurma kita potong kecil-kecil, taruh di atasnya sebagai topping kayak gitu. Nah, lanjut ditutup sampai rapat. Taruh di freezer selama 4 atau 5 jam. Bisa bikin versi yang bahannya ada di minimarket juga loh, Well. Pakai yang ini loh. Sama, tinggal masukin aja. Seperti ini. Nah, ini udah jadi. Langsung aku sendok aja penasaran dengan rasanya. Ini enak sih. Yogurtnya creamy banget. Ditambah biskuit sama kurmanya ternyata cocok, Well. Lanjut kurma keju butter. Butter kita lelehkan dulu. Lalu masukin kurma keju yang udah dicetak tadi. Goreng kongsrang-kangsreng, jangan lupa dibolak-balik. Nah, udah mateng. Penasaran aku langsung cicipin aja. Masukin ke mulut mungil. Lumayan enak sih, bervarian rasanya. Ada rasa manis, pulen. Dan ada rasa wangi-wangi manis gitu tuh. Bola lumer lagi, Well. Ini apalagi nih yang lumer-lumer? Oh, kentang di piring hijau kayak piring gua. Oh, ini sih bikinnya gampang sih. Cuma gini-gini doang. Bikin aja. Enak itu lumer. Bikin aja. Kentang setelah udah dipotong-potong kita rebus aja. Direbus cuma 10 menit aja mateng. Lanjut dibecek-becek aja pakai gelas, Well. Kayak sat-set aja gitu bikinnya. Tambahin garam, kaldu bubuk, lada bubuk, dan tepung terigu sekira 3 sendok 4 sendok lah. Potong-potong keju quick melt. Ceplokin 1 butir telur, tambahin tepung terigu juga 1 sendok. Aduk-aduk sampai merata. Lanjut bikin cetakannya gampang banget. Ambil sedikit adonan, gepeng-gepeng keju taruh tengahnya. Ditutup lalu dibunter-bunter seperti ini aja, Well. Balurkan ke adonan telur sampai merata. Lalu balurkan lagi ke tepung panir. Diamkan dulu atau taruh di kulkas. Taruh di kulkas tuh biar agak keras gitu. Biar nanti digoreng tuh kejunya nggak bocor, Well. Digoreng aja supaya di luarnya tuh kayak merata dan di dalamnya tuh kayak lumer kejunya gitu. Ini tuh asli sih kayak enak banget loh. Lumer banget kejunya, Well. Penasaran rasanya kayak apa ya? Masukin aja ke mulut mungil. Enak loh. Ini tuh enak loh asli. Bikin aja yuk. Apalagi nih lumer lagi. Ini jadi ngiler banget loh. Oh, ini tuh yang kemarin ya ubi ungu. Oh iya, kayak bikin risol itu. Oh, bikinnya gini doang. Udah bikin aja langsung. Tapi aku pakai kentang, guys, bukan ubi ungu. Setelah kentang udah diseset-seset kopet-kopet, lalu kentang potong-potong cuci bersih. Potong buah naga, lanjut dicacak-cacak aja begini. Taruh di mangkok lalu dibejak-bejak sampai halus begini aja, Well. Tuangkan air panas, aduk-aduk sampai merata. Tuangkan kentangnya, air buah naga disaring dan dituangkan ke kentang. Rendam sebentar dan siap digodok. Tambahkan garam biar ada gurih-gurihnya. Godok sampai matang aja. Sekitar 10 menit aja sih ngerebus kentangnya. Matang lalu diangkat dan disaring.
Tuang, sisihkan dan ademkan lalu dibejek-bejek lagi seperti ini aja, well. Karena hasilnya kurang halus, jadi diparut-parut pakai saringan seperti ini aja. Nah, ini udah hasilnya yakin halus. Tambahkan gula, garam sedikit dan susu kental manis. Aduk-aduk lagi sampai merata. Nah, setelah itu kita potongin lagi keju mozzarella quick melt. Lanjut kita cetak-cetak, guys. Pertama banyak kulit lumpia. Adonan pipih-pipihkan di tengahnya. Bentangkan keju yang udah dipotong-potong tadi. Lanjut dilipat-lipat begini aja sih, gampang banget bikinnya. Cuman kita lengket-lengketin dengan lem. Terbuat dari tepung terigu yang udah dibasahi aja sih, guys. Nah, jadi deh bentukannya kayak gini. Setelah semua udah terkumpul, lanjut digoreng aja. Sekira lumpianya crispy gitu, guys. Cepet sih gorengnya, sekira 5 menit doang gitu. Coba kita lihat hasilnya. Nah, melte banget, lumer banget kejunya. Ini sih auto enak ini. Dicip-cip lanjut aja, masukin ke mulut mungil. Satu gigitan nempel ke lidah, kayak berasa gitu lezatnya. Ini sih kalian harus wajib bikin sih. Pakai keju oles juga bisa kayaknya. Bener-bener enak. Itu donat ya? Kok lumer begitu ya? Oh, donatnya pakai kentang. Bumbunya pakai apaan mulu itu ya? Itu apaan sih ya? Bahannya apaan sih itu? Oh, tepung panir terus digoreng. Enak gitu. Udah, aku langsung aja kukus kentangnya. Kentangnya nggak ada yang bagus, guys. Bopeng semua. Lanjut digodok aja sampai mateng. Setelah udah mateng kita kupas-kupas kulitnya. Lalu dipotong-potong begini aja, well. Lanjut dibejak-bejak. Aku tuh bingung bumbunya apaan tuh dia ya. Yaudah, aku pakai soda kue, baking powder, ada bubuk, bawang putih bubuk, penyedap rasa, gula, garam, telur, dan tepung terigu. Lanjut dibejak-bejak begini aja, well. Ini tuh lengket loh asli. Sisihkan dulu adonan. Aku potong-potong aja mozzarellanya. Cuci tangan aja, aku nggak pakai sarung tangan, lengket. Aku tuh bingung bikin cetakannya gimana ini ya. Itu kan dicetaknya tuh persingkat aja videonya. Jadi aku ngikutinya susah. Ini salah, itu salah tuh aku bingung, well. Ya udahlah, aku sebisa-bisanya aja. Aku dibantu sama anak-anak di rumah. Udah jadinya hasilnya pretat-pretat gitu aja tuh, kampret. Dah tuh kayak gini tuh donatnya. Langsung balur-balurkan aja ke tepung panir. Nah, hasilnya tuh kayak gini, walaupun ya jelek kepet banget, well. Minyak udah panas langsung sor donatnya. Apinya padahal sedang aja, tapi gosong tuh hasilnya. Nah, yang kedua enggak. Ini kok jelek sih. Ini kok begini banget, ini kurang ajar. Meleleh loh. Dan hasilnya tuh, meleleh, well. Enak asli. Masih terngiang-ngiang dengan Nashville mozzarella ini, well. Rasanya tuh kayak ngangenin banget loh. Habisnya tuh semua pada makan Nashville mozzarella ini. Kebayang banget rasa lezatnya. Udah, aku langsung bikin aja. Siapkan keju mozzarella, potong jadi 3. Kita pakai 2 butir telur. Tepung panir kita kasih lada bubuk, cabai bubuk, bawang putih bubuk. Aduk-aduk sampai merata. Nah, tepung terigu kasih garam dan micin aja, lalu aduk-aduk. 2 butir telur ocok-ocok aja begini. Mozzarella balurkan dulu ke tepung terigu, lalu balurkan ke kocokan telur. Nah, setelah itu balurkan ke tepung panir. Terus diulang yang kedua kalinya. Tepung terigu, kocokan telur, dan tepung panir. Diulang-ulang begini tuh supaya nanti digoreng tuh nggak bocor, well. Taruh di pressure biar mengeras. Sambil nunggu mengeras kita bikin cocolannya. Bahannya mayones, cabai bubuk, bawang putih bubuk, margarin, garam, dan micin. Tambahin gula sedikit dan air. Lanjut diaduk-aduk sampai merata hingga mendidih seperti ini aja, well. Nah, Nashville-nya udah mengeras. Lanjut digoreng-goreng aja. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata. Sekira warnanya udah gelap begini kita angkat. Kucurkan sambal cocolannya. Bikinnya tuh gampang sebenarnya, guys. Langsung cocolin aja ke saus putihnya. Masukin ke mulut mungil. Nempel ke lidah tuh berasa sedap rasanya, guys. Dengan mulur mozzarellanya, kunyahan demi kunyahan tuh berasa nikmat banget. Ini daftar makanan yang terenak lagi ini. Coba guys, kalau iseng-iseng di rumah nggak ngapa-ngapain, bikin deh begini. Dicoel lagi sampai meresap banget. Masukin lagi ke mulut mungil, rasanya tuh Idih, bagus banget. Makanan apaan itu ya? Oh, bahannya dari kentang. Kok bisa kenyil-kenyil ya? Direbusnya cepet amat. Ya, ditumbuk-tumbuk aja. Dicampur bahan apaan itu? Oh, dibikin bunder-bunder seperti ini. Wow, keren banget loh. Udah, langsung bikin aja. Aku pakai kentang 2 aja. Lanjut kentang dikopet-kopet aja, well. Aku tuh mikir mulu sepanjang masak ini. Itu tuh bahannya apa yang dibikin ya? Karena kok langsung bisa berbentuk kenyil-kenyil begitu, well. Kentang yang udah dipotong-potong lanjut dikukus aja. Ini dikukusnya sebentar kok, cuman kayak 10 menit aja gitu, guys. Lanjut dibejak-bejak aja. Aku coba campur pakai custard powder ya. Kemarin tuh pakai custard powder tuh bisa menul-menul seperti ini. Nggak pakai sarung tangan, aku cuci tangan aja. Lalu campur aja, bejak-bejak sampai merata. Aku bosan dengan bikin bunderan seperti ini. Coba aku bikin lonjong seperti ini. Yang penting tuh jadinya ntar meletus seperti ini, well. Lanjut adonan taruh di langsang kukusan. Dikukus sampai matang, api normal aja. Tuh kelihatan mengkilobat. Kayaknya jadi deh. Tapi kok lengket banget ya tuh.
Kok beda ya, nggak bening gitu. Ini lengketnya naudzubillah banget. Orang mah dikasih tahu bahan-bahannya, dikasih tulisan gitu ya. Mana baunya nggak enak banget, kurang ajar. Ada rasanya nggak enak lagi. Udahlah, gue males udah. Makanan apa itu enak banget? Oh, ubi ungu. Air apa itu? Susu apa tajin? Digodok lagi. Oh, diolesin ke roti tawar. Mozzarella. Ih, enak banget itu. Udah langsung bikin aja, nggak tahan. Yang pastinya bahan utamanya pakai ubi ungu. Setelah udah cuci bersih, langsung direbus aja sampai matang begini. Well, karena tadi belum dikopetin kulitnya, jadi setelah udah matang kulitnya dikopet-kopet. Well, lanjut dipotong-potong aja, masukin ke chopper. Setelah udah masuk semua, masukin susu cair. Nah, adonan udah lembek begini, kita godok lagi di panci anti lengket, panci stand cookware. Masukin gula dan kayu manis yang udah digerus. Apinya kecil aja, guys. Lanjut diaduk-aduk sampai merata banget. Mozzarella kita potong-potong. Nah, siapkan adonan dipeper-peperkan di roti tawar. Terus dipeperkan sampai merata banget. Setelah itu lanjut mozzarella lentang-lentangkan di sini sampai merata, pokoknya bikin rapi gitu. Lalu tutup lagi dengan roti tawarnya. Margarin oleskan di teflon atau panggangan yang anti lengket, guys. Lanjut tumpukan tadi digoreng, jangan lupa dibolak-balik. Nah, udah matang tuh, guys. Ini penasaran nih rasanya gimana ya? Enak apa kagak ini? Lanjut diseset-seset aja, dibelah. Wih, ini lebih menggoda lagi. Wow, lumer banget kejunya, well. Coba dimasukin ke mulut mungil. Dan ternyata, guys, rasanya tuh gak disangka-sangka loh. Ini rekomen banget, kalian wajib bikin. Karena rasanya tuh bener-bener udang keju gacoan berseliweran di mana-mana loh. Tapi aku penasaran ya, enak apa enggak ini? Oh, bikinnya begini. Ini mah enak banget. Bikin aja. Langsung aku siap-siapin bahan-bahannya, well. Pertama ialah udang dan daging ayam. Aku langsung masukin aja ke chopper. Kalau yang punyanya Randy sih dicacak-cacak dulu. Udang dan daging ayam masuk. Tambahkan beberapa siung bawang putih, lada bubuk, garam, kaldu bubuk. Ini tuh kurang lebih bahan-bahannya kayak bikin bakso gitu, well. Ini versi aku ya. Yang penting kejunya nanti. Ini aku pakai tepung tapioka dan tepung maizena. Tambahin kocokan telur lalu dicoper. Nah, adonannya seperti ini, jangan terlalu encer pokoknya. Nah, aku pakai keju quick melt yang mozzarella itu. Aku nggak pakai sarung tangan tapi cuci tangan. Karena pakai sarung tangan tuh malah ribet, well. Nah, aku cetak-cetak begini aja. Lalu lentangkan kejunya. Tutup sampai rapet, jangan sampai kelihatan kayak melongo gitu. Lanjut kita balur-balurkan ke tepung panir, well. Nah, seperti ini aku bikin kayak jumbo aja. Dapat 4 lonjor. Nah, digoreng dengan api yang cenderung kecil aja. Jadi nanti matangnya tuh sampai merata ke dalam-dalam, well. Jangan lupa dibolak-balik, pastikan matangnya sampai merata. Nah, kalau udah berbentuk golden brown diangkat. Biar makin majito, cocolnya pakai saus. Lanjut dibuka aja. Ih, lumer banget loh. Lezat banget ini kayaknya. Cocolin aja ke saus, lalu masukin ke mulut mungil. Maco banget rasanya. Ini tuh bener-bener enak banget, well. Ini apa nih? Risol ya? Oh, meleleh. Ini bahannya apa nih? Oh, ubi ungu. Pakai kertas. Kayak gini doang mah gampang bikin aja. Siapkan ubi ungunya. Ubinya bopeng-bopeng banget ya. Lanjut dikopet-kopet aja, well. Nah, 3 aja deh. Cuci-cuci aja sampai bersih. Lanjut dipotong-potong aja begini, well. Kukus sampai matang. Matang angkat. Lanjut dituang di mangkok yang gede. Lalu dibejek-bejek begini aja, well. Tambahin 2 sendok makan gula. Dan susu kental manis. Udah sih itu doang cukup. Lalu diaduk-aduk aja sampai merata. Potong-potong keju quick meltnya. Nah, tadi itu bukan kertas, guys, tapi kulit lumpia. Adukan ubi lentang-lentangkan di situ. Keju lentangkan di tengahnya. Pipih-pipihkan, rapih-rapihkan, lalu dilipat seperti ini, well. Nah, sebagai lemnya tuh, aku pakai tepung terigu dicairin aja, guys. Tuh kan begini doang sebenarnya gampang banget sih, guys. Ayo guys, bikin di rumah buat cemilan buka puasa nanti. Nah, digorengnya juga sebentar doang ini. Digoreng sekitar 2-3 menit gitulah. Langsung aja kita tes kelezatannya. Lumer banget. Pas banget jamnya buka puasa. Dan rasanya itu bener-bener